Bismillahirrahmanirrahim. Disitasi kegiatan regenerasi kantor urusan agama provinsi Nusa Tenggara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat bermunajat dan dapat bersilaturahim dalam rangka kegiatan yang memang rutinitas kita laksanakan sesuai dengan anggaran yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau Bapak Kepala Bidang yang saya hormati, Bapak Kadina yang saya hormati pula. Jadi kegiatan visitasi ini adalah merupakan kegiatan yang tertuang di dalam RKKL bidang Humas Islam. Karena kemarin memang sempat di refocusing, tetapi mampu dipertahankan di sini dengan catatan semestinya itu untuk kedepannya adalah sejenis monet, tetapi ini tetap kita pertahankan sebagai visitasi revitalisasi kantor urusan agama. Jadi kegiatan ini kami laksanakan di kabupaten yang ada di Pulau Lombok. Kemarin kami sudah bergerak dari Kabupaten Lombok Barat, kemudian yang kedua ini adalah Kabupaten Lombok Utara, besok Kabupaten Lombok Timur, mungkin lusa pada hari Kamis itu adalah Kabupaten Lombok Tengah, kemudian terakhir nanti Kabupaten Kota Mataram. Jadi kegiatan ini sudah kami jadwalkan dengan peserta kami rekrut dari penyuluh termasuk bidang Humas Islam, termasuk penghulu kepala KUA yang ada di kabupaten kota. Maksud dan tujuan kami di sini adalah untuk mengadakan pembinaan terhadap bagaimana perkembangan daripada revitalisasi kantor urusan agama yang sudah diberikan beberapa fasilitas di situ, baik itu yang melalui SBSN maupun yang termasuk dalam revitalisasi ini. Di mana kegiatan ini adalah sesuai dengan apa yang jadi program prioritas Kementerian Agama dari tahun 2020 sampai 2024 itu. Yang pertama di situ adalah penguatan moderasi beragama, di mana moderasi beragama alhamdulillah juga dilaksanakan di Humas Islam. Ya. Jadi di Humas Islam moderasi beragama ini semua ini harus dilaksanakan. Tetapi yang paling banyak kegiatan tentang moderasi beragama itu di bidang Humas Islam. Dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan semua tentang bagaimana penguatan daripada moderasi beragama. Kemudian yang kedua, transformasi digitalisasi layanan. Alhamdulillah di kantor KUA ini juga ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan transformasi digitalisasi. Kemudian yang ketiga adalah revitalisasi kantor urusan agama. Nah inilah yang poin kita pada hari ini. Di samping itu juga ada poin yang 4, 5, 6 itu termasuk kemandirian pesantren, kemudian Cyber Islamic University, kembangan indeks religius itu adalah termasukkan di dalam ranah daripada yang ada di bidang pesantren. Walaupun di dalam indeks pengembangan indeks religius itu kemarin kami banyak melibatkan kantor urusan agama terutama di Ortalan dan KUB dulu untuk pengembangan indeks religius itu termasuk Cyber Islamic University itu. Kemudian yang ketujuh, pencanaran tahun toleransi tahun 2022 itu sudah kita laksanakan dan alhamdulillah pada tahun ini adalah merupakan tahun toleransi tahun 2022. Semua dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini tentu ada dalam Humas Islam ini, bidang Humas Islam, mulai dari tingkat pusat sampai ke kantor urusan agama di tingkat kecamatan. Oleh karena
itu sangat tepat sekali. Apa yang menjadi harapan kita dalam pengembangan daripada layanan digitalisasi, kemudian digitalisasi ini adalah nanti akan diberikan pembinaan oleh kepala bidang Bimas Islam. Namun sebelumnya marilah kita buka pertemuan kita ini pada pagi hari ini. Saya silakan. Hari ini Pak Kabir kami menunjukkan bahwa jumlah kami memang dari segi ASN termasuk honorer ini ya kadarnya agak narak lah. Dan kami bersyukur juga kepada Pak Kabir dengan jajaran di Bimas Islam. Ini salah satu kantor urusan agama yang paling bagus. Tidak ada saingannya, karena sendiri dia berlomba sendiri. Makanya kalau ada revitalisasi hari ini tidak ada pilihan lain, pasti adalah di Tanjung. Karena kuah kami dibanding kuah-kuah yang lain yang jumlahnya puluhan, belasan, bahkan bisa sampai ratusan, kami alhamdulillah Kabupaten Lombok Utara ini memilih KUA itu cukup 5. Nah kalau bisa ditingkatkan tidak apa-apa, ditambah lagi tidak apa-apa. Tapi dari yang 5 ini kami maklumkan kepada semua kita bahwa kondisi kantor, bangunan, serta sumber daya manusianya yang sudah revitalisasi adalah di Kecamatan Tanjung. Nah, adapun yang lain, Pak Insan sudah dulu Biranbayu pemenang katanya. Alhamdulillah pemenang. Mungkin nanti malam ya sudah bisa lihat baliho. Di malam lihat baliho dibuka itu. Di ribut tadi pagi masalah baliho Pak Kabir. Tahu-tahu selesai cek kan Pak Kasbo, kenapa tidak dibuka baliho orang dia bayar pajak. Kemudian yang lain kami sampaikan dan juga kita maklumkan kepada Pak Kabir dengan tim bahwa kantor yang ini baru alhamdulillah insya Allah terdepan satu lagi Pak Kabir. Kalau enggak tercerai bersama. Coba kayak begitu saya perjuangkan Kabupaten Lombok Utara supaya ada uang dan saya minta 2. Alhamdulillah 2 dikasih Pak. Cuma 1 untuk Lombok Barat, 1 untuk kita. Jadi 2 saya minta 2 dikasih, tapi 1 untuk Lombok Barat. Nah luar biasanya ini hanya ada untuk tahun depan itu menurut berita yang saya informasikan dapat yang saya tangkap di telinga saya itu hanya 2 ya, hanya 2 untuk tahun depan. Alhamdulillahnya kepira-pira wah, dengan saking gempa yang penting KM ini ada. Karena itu kemarin saya maklumkan kepada kita semua melihat kondisi ini kemarin Pak Kabir sudah mengharapkan untuk bisa dibangun di Kangge, sudah selesai gambar dan segala macam. Tapi saya secara pribadi untuk bisa dipahami dan dimaklumi sama semua kita, wajah daripada Kabupaten Lombok Utara ini ternyata ada di pemenang. Makanya saya hanya putar saja. Artinya saya minta dua-duanya dibangun. Nah, tapi dari keputusan apapun oleh Pak Kabir ini silahkan saja. Tapi kalau kami mohon supaya bisa karena bukan seratus sama Pak Indonesia, makanya senang bukan dia keluar saya ini. Tapi saya ingin KLU ini wajahnya ada di pemenang itu dibangun yang bagus, yang standar KUA SBSN. Kemudian kalau kita belum dari itu, mungkin ada ya kita lah yang kasih nama, mungkin kita siapkan 1 ruangan VIP. Karena tidak jarang pejabat, semua pejabat termasuk Kementerian Agama mulai dari Pak Menteri, para dirjen, para direktur, apalagi yang namanya yang di bawahnya staf. Itu kalau datang ke Mataram atau ke Nusa Tenggara Barat, nginep di Mataram, tidak jarang mereka juga ingin hadir ke luar pulau itu apa dari Gili. Kalau orang Gili tak diakui dirinya orang Tanjung. Sebelum ada SK atau nyantol uangnya di DIPA itu belum. Makanya saya juga kurang berani.
Tapi kalau sudah ada di DIPA, biar bapak semua lawan saya, dia nanti bangun buat pemenang katanya. Saya berani lawan sendiri, karena uangnya sudah ada di DIPA. Nah, kalau sekarang ini tidak berani kita ngomong karena belum ada di DIPA. Kemudian yang lain yang terakhir Pak Kabir, kami selalu terima kasih bersyukur bahwa pada hari ini terus terang saja kondisi kami di Kabupaten Lombok Utara ini sangat memprihatinkan, butuh bantuan. Jadi KUA regulasi luar 1 besok Mata 2 dan 2, terus kemudian madrasah 2, dia narak madrasah negeri, dan kita sudah teriak kemana-mana, kita teriak termasuk ke Pemda. Alhamdulillah dulu tanah yang diberikan 1,5 hektar itu tahun kemarin, akhir tahun kemarin kurang lebih 1 tahun yang lalu, ingat saya dulu itu bulan November Pak, diminta karena itu syarat untuk pemberian madrasah itu, termasuk kita tidak bisa jawab karena hak kepemilikan itu ulamanya ada, lalu surat yang dinarah, diminta surat kita itu dalam bentuk hibahnya, kemudian sertifikat, ternyata tidak ada. Kami urus, hari itu selesai, hari itu juga di pusat tutup. Jadi dijanji, walau alam kecuali dijanji kita tahun 2023 ini ada pendidikan madrasah di Kabupaten Lombok Utara. Tingkat apa? Saya bilang tingkat apa saja. Yo kalau Pak Kemala maunya apa, saya di Kabupaten Lombok Utara ini banyak yang alhamdulillah berprestasi. Pada orangnya dengan orang di kota, cuma fasilitas yang dia miliki tidak ada. Bahkan ada dari beberapa orang cerita yang dia pergi ke Mataram di jalan kaki, Sekarang ini kalau dulu biasa, sekarang masa. Karena itulah keinginan daripada mereka itu luar biasa. Oleh karena itu kami ingin supaya menghadirkan ada madrasah atau sekolah agama di Kabupaten Lombok Utara. Bahkan saya dulu bercita-cita sebelum saya angkat kaki dari Kabupaten Lombok Utara ini paling tidak madrasah. Apa saja MP, MTS, itu sudah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, dan akhir kami sudah mengucapkan terima kasih kepada Pak Kabir atas kerawanan beliau bersama tim yang hadir dalam rangka revitalisasi KUA di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Kurang lebih saya mohon maaf, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamenat atas wejangan. Langsung terima kasih. Kedua tujuan kami sudah disampaikan tadi, yaitu visitasi revitalisasi KUA. Sebetulnya KUA Tanjung ini belum di SK-kan menjadi KUA revitalisasi. Baru terbangun gedung yang dibangun yang bersumber dari dana SBSN. Tetapi salah satu persyaratan KUA menjadi KUA revitalisasi sebetulnya itu KUA yang sudah terbangun dari yang bersumber dari dana SBSN, itu KUA Tanjung. Kemudian persyaratan yang kedua, KUA menjadi revitalisasi itu tipologi, minimal tipologi C, kalau pemenang, kalau Tanjung sudah B ya, B atau C ya, sudah bisa. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya manusia mencukupi, JF-nya minimal 2, JFT-nya minimal 2, ada penghulu, ada penyuluh beserta kepala, kemudian ada JFU-nya minimal 5, itu persyaratan daripada KUA revitalisasi itu. Nah, tujuan kami sebetulnya memantau secara langsung seperti apa pelaksanaan KUA yang sudah di SK-kan menjadi KUA revitalisasi. Tapi kayak Tanjung ini mungkin nanti kami menjadi catatan kami, yaitu sarana prasarana yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini, karena memang KUA revitalisasi itu yang menjadi tolak ukur pertamanya yang harus dilengkapi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat itu, yaitu sarana prasarananya. Sekalipun mungkin kita tidak tergolong KUA revitalisasi atau kita belum terbangun KUA SBSN,
Namun yang kita tempati itu kan masih aset negara yang harus kita pelihara dan baik, ya. Terutama dalam rangka mendukung revitalisasi ini, artinya tidak mesti kita tergolong KUA revitalisasi, tapi mari program-program yang ada di KUA revitalisasi itu paling tidak kita bisa ikuti lah, sebagai bentuk persiapan kita dalam rangka mendukung KUA revitalisasi. Pertama, sarana prasarana. Mungkin kantor-kantor kita yang kita tempati sekarang tidak seperti kantor yang sudah terbangun SBSN, seperti yang di Lombok Utara ini hanya satu ya, KUA Tanjung saja, yang 40 yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi. Mohon maaf saya sedikit klarifikasi sedikit untuk tahun 2024 di Tanjung Pak ya. Kalau tahun 2023 ini sudah keluar SK-nya, yaitu KUA di Kota Mataram, KUA Skarbele, kemudian di Kabupaten Sumbawa Lantung, kemudian di Kabupaten Dompu Manggalewa. Nah, itu baru untuk 2023. Nah, insya Allah 2024 itu kalau tidak dua-duanya minimal satu lah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi. Sebetulnya yang sangat kasihan lah, yang sangat prioritas itu KUA Gangga, karena tempat pelayanannya itu ya sekedar saja ya, pagar bedek, kemudian beratapkan seng atau asbes dan sebagainya, itu cukup memprihatinkan untuk pelayanan tidak layak pelayanan. Cuman menjadi pertimbangan di Kemenak itu adalah lalu lintas, bukan hanya provinsi, bukan hanya nasional, tetapi internasional. Di situ menjadi corong Lombok Utara lah di situ, sehingga di situ menjadi prioritas utama, termasuk Kementerian Agama Pusat juga seperti itu pemikirannya. Jadi sehingga tahun 2024 itu bukan hanya pembangunan KUA di situ akan, tetapi di situ kita juga akan bangun tower untuk pelaksanaan Rukyatul Hilal. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti apa yang menjadi harapan Pak Kemenak di situ nanti kemungkinan kita akan sisipkan, karena itu lalu lintas internasional, pejabat-pejabat dari pusat banyak yang tertuju pemikirannya ke sana, mau ke sana. Dan termasuk besok tanggal 8 sampai tanggal 11 itu ada tamu kita dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang mau ke Lombok. Kegiatannya ada di Jayakarta, ada rapat koordinasi kepala bidang seluruh Indonesia bertempat di kita. Ya, tidak menutup kemungkinan mereka itu ingin ya melihat secara langsung, karena selama ini beliau itu hanya melihat dari Google ya, tempat-tempat wisata terindah di Indonesia itu. Nah, termasuk kita di Lombok, di Nusa Tenggara Barat ini termasuk menjadi favorit mereka ya, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Dan masih banyak di wilayah Lombok Barat itu, di wilayah Sekotong dan di wilayah KSB, di wilayah Dompu, wilayah Bima, dan wilayah Sumbawa itu tempat-tempat yang luar biasa yang memang sangat diminati oleh baik itu di dalam negeri maupun mereka-mereka yang dari luar negeri. Itulah sebabnya yang menjadi prioritas utama nanti pembangunan kita, yaitu di KUA Kemenak. Nah, seperti yang kami harapkan tadi, sekiranya masih misalnya kantor kita belum terbangun dana SBSN, paling tidak yang ada itu kita pelihara. Pertama mungkin kebersihannya yang harus kita jaga ya. Kan tujuan kita ini supaya pelayanan maksimal ya, sekalipun kantor kita keadaannya seperti itu, tapi paling tidak bersih. Dari gerbang depan itu sudah bersih sampai belakang, tidak ada yang kelihatan kotor, apalagi sampah-sampah berserakan. Pokoknya bersih, tidak ada celah, tidak ada sudut-sudut yang kotor, tidak ada sudut-sudut yang ada sampahnya. Kita bersihkan, kemudian kita rapikan. Tidak cukup hanya bersih, kalau tidak rapi sudah tidak indah kelihatannya. Kalau hanya bersih, kemudian meja kursi berserakan, kemudian buku-buku, dokumen-dokumen negara itu kita tidak rapikan, itu kelihatannya tidak baik. Jadi dua hal ini, bersih dan rapi itu, sekalipun belum terbangun kantor kita melalui dana SBSN yang megah kayak Tanjung ini, paling tidak adalah di situ hal-hal yang sama dengan KUA Tanjung itu, paling tidak kebersihan dan kerapiannya. Jadi kalau sudah bersih, jangankan orang, kita saja yang datang setiap hari di situ merasa aman, merasa nyaman, sehingga kita betah di kantor. Akan tetapi kalau kotor, kemudian tidak rapi,
goyo dan bedah di sana, melen tesugul doang, melen tulik doang dari kantor. Apalagi orang lain yang hanya datang menerima pelayanan kita, begitu datang di sana baru masuk di gerbang depan sudah kesannya kotor kumuh, kemudian tidak rapi, tidak apalah. Jadi kesan kita pengotor, kumuh Kementerian Agama itu. Kalau dulu-dulu iya, kesan Kementerian Agama itu kumuh. Apalagi orang-orangnya, pegawai-pegawai Kementerian Agama dulu, kadang-kadang kita malu menyebut ketuanya orang Kementerian Agama kalau sudah topinya bulat, merah, tidak pernah diganti, banyak pano, kemudian bajunya tidak pernah disetrika, bawa sekue, kelambi kancingnya, terus celananya juga kusut, tidak pernah disetrika. Apalagi melihat sepatu, kadang sandal jepit, kadang sandal swallow, ngadu sepatu, kadang swallow, maka ngadu sepatu tidak pernah disemir 10 tahun. Karena terbeli sampai pokoknya bulat warna semir. Jaga lain dengan kulitnya, kulit aslinya ketempur. Itu dulu kesan Kementerian Agama. Tapi sekarang, Masya Allah, menjadi sorotan utama Kementerian Agama, sangat diminati, sangat dilirik, sangat mereka kepingin masuk di rumah kita namanya Kementerian Agama. Mungkin Ketua sebagai kepala kantor sekarang, yang dulu di Lombok Timur ya, selama yang di Lombok Timur itu hampir 4 tahun, banyak sekali orang-orang Pemda, orang-orang dinas instansi lain yang vertikal maupun yang otonom itu mengajukan ke kita untuk misbah ke kita Kementerian Agama. Karena memang sekarang itu pegawai Kementerian Agama sangat bergengsi. Kalau hari Senin sudah pakai baju putih, bawah gelap, terus pakai mobil minimal Avanza. Ini baik, mungkin mereka di sana itu bergaul dengan orang-orang seperti itu, sehingga karena lamanya bergaul mereka terpengaruh, sehingga itu ajaran-ajaran seperti itu dibawa ke daerah. Harapan kami supaya bapak-bapak kepala KUA dan bapak-bapak penyuluh itu melihat secara langsung, terutama ajaran-ajaran yang dilarang oleh pemerintah kita, yang NTB, jatah kita untuk P3K. Nah sekarang tidak menutup kemungkinan hampir 200 bahkan 200 lebih itu jatah untuk P3K dari penyuluh agama se-NTB itu bisa saja terpilih. Makanya ke depan sesuai janji Pak Menteri, kalau tidak ditingkatkan kesejahteraannya, pertama akan diberikan imbalan sesuai UMK masing-masing kabupaten kota, akan tetapi kalau tidak seperti itu melalui melalui P3K. Oleh sebab itu bapak-bapak yang ada di Bimas Islam, kemudian bapak-bapak KUA yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, ya berdayakanlah teman-teman di Lombok Utara ini, penyuluh yang ada di Lombok Utara ini, untuk melihat secara langsung, mengontrol secara langsung bagaimana kehidupan umat beragama di Lombok Utara. Ini ironis ya, kita mendapatkan laporan dari atas atau informasi dari atas. Biasanya kami di bidang Bimas Islam itu kalau ada keributan, kalau ada konflik misalnya terjadi di Lombok Barat kemarin, kami dapat info dari pusat, dari Subdit ke bina paham keagamaan. Seharusnya kami menerima info itu dari bawah, dari bapak-bapak penyuluh dulu, berjenjang ketua, kemudian berjenjang ke Pak Kemenang, kemudian Pak Kemenang ke kita di provinsi. Seharusnya seperti itu jenjang infonya, sehingga mesin-mesin organisasi yang ada di Kementerian Agama provinsi itu bisa jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ini kebalikan, kita dapat info dari pusat ya. Kami kadang-kadang merasa malu ya. Apa gunanya itu teman-teman kita yang di bawah itu, apa kerjanya, terutama titik-titik yang berpotensi untuk ribut itu. Nah ini harapan kami, memang kalau Lombok Utara tidak pernah sih terjadi keributan, toleransi umat beragama di Lombok Utara ini luar biasa, tetapi tidak menutup kemungkinan karena ada gesekan-gesekan atau misalnya ajaran-ajaran baru yang masuk di daerah kita yang tidak pernah dirasakan oleh masyarakat kita, sehingga masyarakat kita merasa terganggu dan terprovokasi, sehingga itu akan memancing keributan-keributan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah itu harapan kita kepada bapak-bapak, supaya kehidupan umat beragama juga ada disoroti. Kemudian yang terakhir yaitu layanan kita. Inti daripada semua itu, bagaimanapun bagus sarana prasarana yang kita miliki di kantor kita,
lengkap, pokoknya tidak ada celahnya. Nah, akan tetapi pelayanan kita tidak bagus, itu yang menjadi catatan utama. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia yang kita miliki rata-rata S3. Tidak perlu sudah didiklat apa macam-macam bentuk manajemen, bentuk pelayanan, semua sudah diklat sehingga sangat profesional, tapi tidak baik pelayanan juga menurut saya. Nah, harus match. Sarana prasarana yang kita miliki lengkap, dan sumber daya manusia yang kita miliki juga aktif, ya, tekun, melayani, dan memberikan masyarakat pelayanan yang bagus. Begitu masuk masyarakat, dibarengi dengan senyum, jangan baju-baju, ya. Terutama di depan kantor itu, resepsionis, tapi ini resepsionisnya Pak Kepala luar biasa. Begitu masuk di sana, langsung kita disambut, Assalamualaikum, ya. Seharusnya kita Assalamualaikum. Langsung senyum, ya, dipersilahkan apa, itu luar biasa. Nah, model-model seperti itulah ketika tamu-tamu yang kita layani itu masuk tersenyum, minimal dia keluar juga tersenyum. Jangan sampai misalnya masuknya tersenyum, keluarnya tidak nyaman, ngomel-ngomel dengan muka yang tidak menyenangkan. Nah, itu bukan layanan prima. Hajat dari revitalisasi itu adalah supaya itu semua ada. Karena sekarang ini hajat revitalisasi itu bukan hanya pelayanan pernikahan atau pelayanan asmara saja kata orang, jadi tapi semua bentuk pelayanan keagamaan. Nah, di luar pelayanan pernikahan itu kita ada tugas zakat dan wakaf. Kemudian ada tugas juga mawaris. Ketika masyarakat ada selisih dengan keluarganya, misalnya tentang warisan tidak bisa selesai secara kekeluargaan, bapak-bapak kepala keluarga dan penyuluh itu bisa juga menjadi mediator dalam rangka menengahi mereka dalam pembagian mawaris. Nah, kemudian layanan-layanan agama yang lain, misalnya ada konsultasi keagamaan, misalnya ada haji, tentang halal, ya, karena sekarang ini halal ini juga baru-baru sudah sosialisasi, perangkatnya baru terbentuk di pusat saja. Nah, informasi tahun depan ada semacam di UPT lah, kayak haji itu nanti akan dibentuk sehingga pelayanan halal ini nanti bisa sampai kecamatan juga bisa tersentuh. Nah, ini kan perangkatnya di provinsi itu baru sampai satgas halalnya, belum terbentuk secara resmi lembaga formalnya, ya, masih satgas halal. Kemudian juga nanti untuk memperpendek urusan di kabupaten kota juga akan dibentuk satgas halal. Kan tetapi informasi di pusat tahun 2023 itu nomenklaturnya sudah keluar menjadi UPT jaminan produk halal. Mohon tolong disampaikan kepada masyarakat yang mungkin punya produksi kue, home industri yang non pabrikan atau yang pabrikan sekaligus yang misalnya belum bersertifikat halal, ya, informasikan kepada mereka. Ya, gampang sekarang urusan halal itu, ya, tidak mesti datang ke Satgas Halal Provinsi, ke kami di kantor wilayah, tapi cukup mereka mendownload si halal namanya, kemudian sehati namanya, nanti ada petunjuk khusus di sana. Misalnya kayak ada konsultasi tentang halal di KUA maupun di kabupaten kota, nanti jawab seperti itu. Artinya download saja si halal, nanti buka aplikasi si halal melalui Google atau apa, kemudian nanti ada petunjuk resminya di situ. Nah, kalau sekarang ada program pemerintah itu 10 juta sertifikat, tapi itu dibuka secara bertahap. Tahap pertama kemarin sekitar 25.000, kemudian 15.000. Nah, tahap ketiga kemarin 324.000. Nah, tahap keempat ini belum dibuka. Nah, kalau itu sertifikat gratis itu tidak berbayar, nama aplikasinya Sehati. Kalau memang ada yang mau konsultasi terkait dengan produk halal, ya bisa menghubungi dia, bisa menghubungi Pak Haji Hamdun dan Ibu Mariati selaku anggota Satgas Halal. Karena tidak menutup kemungkinan mereka yang ada produk seperti kue, jajan-jajanan, obat kuah, banyak loh produksi obat kuah. Ya, obat lelaki, makanya wanita itu ternyata kambuh, ya. Kita kira wanita itu lemah untuk menaklukkan
Seorang wanita saya membutuhkan obat kuat. Sementara mereka yang kita anggap lemah itu berapa ronde pun mampu. Kita baru satu ronde saja sudah jalan kita berbeda-beda, dan itu membutuhkan obat kuat. Mereka tidak perlu obat kuat, karena memang di sisi lain beliau itu lemah, tapi di sisi lain hakikatnya sangat kuat, lebih kuat dari kita. Selalu yang memenangkan pertarungan itu wanita. Nah, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti kalau ada memang sekedar ya tanya jawab lah, bukan pertanyaan ya Pak Kepala ya. Kalau ada kita akan jawab, tapi kalau tidak ada ya kita akhiri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas sambungannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad wa ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit. Jadi cukup jelas kita diberikan penjelasan tentang bagaimana revitalisasi, kemudian apa persyaratan daripada gua revitalisasi itu, kemudian bagaimana dampak ke depan dari gua revitalisasi itu sendiri, sehingga SDM yang ada di merupakan kantor garda terdepan di tingkat kecamatan, kantor yang terdepan di tingkat kecamatan, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi program prioritas itu adalah revitalisasi KUA, di mana tahun 2021, walaupun pada saat itu belum saya masuk di bidang divisi 6, ada sekitar 100 KUA yang direvitalisasi. Kemudian tahun 2022 itu sekitar 1000 KUA yang direvitalisasi. Sehingga sampai tahun 2024 nanti sekitar 5.945 KUA yang harus direvitalisasi sebagai program prioritas dan pemerintah, terutama Kementerian Agama. Untuk itu Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu diungkapkan, ya, berupa undang-undang atau berupa apa saja, saran, kritik dan sebagainya. Kami silakan, ya, paling lah 2 orang saja lah, karena ini jam 10.15 sudah selesai. Jangan terlalu lama-lama, ya. Itu dalam pepatah mengatakan ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Ya, silakan Bapak Ibu, kami 2 orang saja, bisa 1 dari laki, 1 dari gender saja lah, yang mewakili. Mungkin dari gender duluan, silakan. Ada yang perlu disampaikan? Oh, baru-baru. Kalau tidak ada masalah juga. Syukur kami. Tidak ada? Oh ya, silakan Bapak. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Islam Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Bapak Kamenak Lombok Utara, Bapak Skopeu. Terima kasih semua kita yang ada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan hal terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Ada Pak Kepala Bidang maupun Bapak Kepala Kemenang. Jadi saya penghulu Kecamatan Ganggang, Pak Kabit Dimas. Jadi terkait dengan agenda kita pada pagi hari ini terkait dengan revitalisasi KUA, tadi disampaikan terkait dengan kualifikasi dari revitalisasi KUA, salah satunya pesan adalah gedungnya terbangun lewat SPSN, dan salah satu di utara hanya tanggung saja. Tetapi sesungguhnya terkait dengan revitalisasi ini adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kita semaksimal mungkin di tengah masyarakat terkait dengan tugas daripada kecamatan ini. Kaitannya dengan itu, kalau kita mengacu di regulasi yang ada di PMA 34 tahun 2016 terkait dengan tata kerja organisasi KUA kecamatan, itu sesungguhnya tertuang ada 10 tugas KUA yang selama ini yang monoton, yang hanya ditahu oleh masyarakat hanya pelayanan nikah saja.
Tetapi bukan hanya itu saja, bukan hanya pelayanan nikah saja, tapi sungguhnya adalah pelayanan-pelayanan di bidang keagamaan lainnya, baik itu haji maupun tadi ada sampaikan terkait dengan keagamaan lain, masalah perkembangan agama, kemudian dan seterusnya. Oleh karena itu KW ini sesungguhnya memperankan diri dan maksimalkan fungsinya sesuai dengan tusinya, sesuai dengan PMA 34 tahun 2016. Kemudian yang berikutnya tentu juga kami perlu sampaikan terkait dengan program dari pemerintah untuk memaksimalkan tugas KUA, semacam ada kerjasama atau MOU, baik itu dari Dinas Kesehatan, kemudian Dukcapil dan Kementerian Agama terkait dengan bimbingan perkawinan. Kemudian pemeriksaan kesehatan ini sudah kami lakukan di Lombok Utara. Kalau dengan Dinas Dukcapil, Kementerian Agama dengan Dinas Dukcapil itu 3 in 1 yang sudah berjalan juga di Kota Mataram dan kabupaten yang lain. Lombok Utara sudah jalan. KTP maupun KK termasuk buku nikah yang pertama. Kemudian kerjasama yang sudah dilakukan juga dengan Dinas Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada calon mempelai atau calon pengantin sebelum proses pernikahannya. Itu sudah kami lakukan di Gangga dengan Pak KUA-nya. Kemudian ada baru-baru ini disampaikan ketika kami rapat di DP 2KB PMD, termasuk juga di kecamatan terkait dengan pendampingan bagi calon pengantin yang akan menikah itu 3 bulan sebelum dia menikah. Itu sudah diberikan pendampingan, diberikan bimbingan semacam suscatin. Tapi kami sampaikan di situ bahwa kalau di Lombok ini khususnya, karena kultur kita berbeda dengan yang di Jawa. Kalau yang di Lombok ini karena proses untuk menikah adalah selarian, tapi jadi interval waktu yang dibutuhkan sangat singkat. Itu tidak sampai 2 minggu kadang-kadang sudah menikah. Kalau di Jawa mungkin iya, sekarang mendaftar mungkin bisa 3-4 bulan ke depan. Itu bisa proses pendampingan. Tapi kami sampaikan kami akan berusaha. Ketika dia sudah ada keinginan untuk menikah, proses melamar, ini ada jeda waktu beberapa bulan, kemudian baru meminang, bisa. Tapi ini sulit kalau masih proses untuk menikah itu dengan selarian yang ada di Lombok ini. Jadi pertama tadi terkait dengan tugas KUA semuanya itu. Dan kemudian yang terakhir yang sudah sampaikan di Pak Kepala Bidang terkait dengan nasib kami ya di samping gedung tadi, mohon maaf ya, nanti terakhir. Yang secara kebetulan yang proses naik pangkat kemarin di periode April sesungguhnya 2020 itu terkendala karena harus ada sertifikasi uji kompetensi. Itu sudah dilakukan dan sudah ada sertifikat dan sudah diteruskan, tetapi oleh pusat disampaikan bahwa belum ada formasi untuk jabatan penghulu ahli media. Nah, yang jadi pertanyaan kami adalah nasib teman yang lain sesungguhnya. Kalau dia lahir tahun 1964, dia semestinya harus pensiun di akhir tahun ini, Pak. Nah, apakah iya di bagian personil nanti atau personil dia bisa menjawab? Seseorang ASN ini yang tidak pernah mengusul pensiun, tetapi SK pensiunnya keluar. Dia semuanya diusul oleh pangkat, tapi SK pensiun keluar. Contoh salah satu teman Pak Haji Awaludin, dia lahir tahun 1964. Dia ikut uji kompetensi untuk jabatan ahli media. Dia harus pensiun 60 tahun, 2 tahun ke depan. Tapi kalau dia tidak bisa bola 4A keluar di bulan Oktober ini, maka dia terima SK pensiun. Kami sudah konsultasi di personalia di Lombok Utara, Pak Waso. Tidak mungkin seseorang itu tidak pernah mengusul pensiun, dia keluar SK pensiun. Dia mengusulnya pangkat kemarin, naik pangkat, tapi SK pensiun akan keluar apa ya seperti itu. Termasuk kami, kalau kami ya tinggal lagi berapa tahun ke depan, belum ada kepastian ini. Nah, kami lanjut hal yang itu di Lombok Barat sudah dibayarkan gitu Pak, karena ada SK Pak Kakambil per 1 Januari 2022. Dia grade 11 untuk penghulu ahli media, masih 3 D Pak Haji Sakti, dan ada teman-teman yang lain di Lombok Barat. Kami Lombok Utara yang 2 orang, saya dan Pak Kapi belum ada informasi yang jelas sampai dengan saat ini. Kemudian yang terakhir sekali, yang gedung tadi memang ini kebijakan dari provinsi nanti. Kalau memang ini harus pemenang, ya kita bilang apa?
Sesungguhnya yang sangat-sangat miris sekali adalah KUA yang ada di Gangga, seperti bahasa Pak Kemenang yang sering saya dengar seperti tentang ayam, mohon maaf seperti itu. Kalau memang satu, kalau memang harus Kemenang ya monggo. Tapi kalau bisa diadakan Kemenang ke Gangga, ya alhamdulillah, karena saat ini sangat panas sekali kalau kita di kantor tidak bisa nyaman kita melayani masyarakat. Saya kira itu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja mungkin satu orang yang ingin Pak Kabid. Silakan Pak Kabid. Baiklah, mungkin yang terakhir pertama yang saya komentari terkait dengan pembangunan KUA itu, kita sudah ikhtiar sama Pak Kepala, awalnya Gangga yang menjadi prioritas, tapi karena pemenang itu adalah lalu lintas, bukan lalu lintas NTB, tapi lalu lintas internasional, itu adalah corong dari Lombok Utara, bahkan corong NTB, ya. Karena yang lalu lalang di situ adalah orang-orang dari luar negeri, bahkan ya, bukan hanya dari dalam Indonesia, ya. Sehingga awalnya saya tawari Pak Kemenang kemarin, pemenang kita renov, kemudian yang kita bangun Gangga, tapi di pusat juga karena itu jalur wisata, itu yang menjadi prioritas utama pembangunan gedung, sehingga kami juga mengalah awalnya. Sampai saya foto kondisi gedung di Gangga, ya. Sampai saya foto, itu cukup memperhatikan itu awalnya, tapi karena kalah dengan jalur wisata itu, sehingga ya bersabar saja lah. Tapi kita tetap akan ikhtiarkan 2 titik untuk tahun 2024, ya. Kita ikhtiarkan 2 titik, ya, kalau bisa 2 titik insya Allah tahun 2024. Tapi kalau misalnya 1 titik, karena itu juga akan bersamaan dengan pembangunan gedung corong Ru'yatul Hilal itu. Sekaligus nanti akan terbangun di tahun 2024 itu, ya, 2 titik proyek di situ yang nilainya cukup besar, ya, dua-duanya, sehingga itu nanti bisa menjadi corong Lombok Utara itu. Insya Allah setelah itu, tapi mudah-mudahan bisa dua-duanya, kita berdoa saja ya. Terkait dengan kenaikan pangkat, kalau kami di bidang Bimas Islam termasuk juga itu hanya melengkapi persyaratan. Kalau urusan kepegawaiannya lebih melekat kepada kalau di bidang itu subbagian kepegawaian, kalau di pusat itu di biro kepegawaian. Jadi mereka sifatnya apa yang menjadi kebutuhan mereka terkait dengan personil yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nah, eksekutor daripada persyaratan itu kami termasuklah Ukom kemarin. Nah, kalau sudah selesai Ukom, kami kami scan, dan scannya itu kita serahkan ke subbagian kepegawaian, termasuk hard copy-nya masing-masing kita serahkan. Nah, setelah itu apa yang harus kami lakukan? Kami bertanya seperti itu, mereka menjawab, nanti sudah kami berhubungan dengan individu langsung yang bersangkutan. Nah, sehingga kami kira itu urusan individu kalau sudah itu, karena kami sudah lepas, karena yang ranah kami adalah hanya untuk melaksanakan proses bahan-bahan daripada kenaikan pangkat. Selebihnya itu regulasi tentang kenaikan pangkat dan teknis-teknis itu ya kita serahkan kepada kepegawaian. Nah, termasuk salah satu itu saudara kita Pak Awaludin, memang kalau kita lihat Pak Awaludin itu SK penghulu mudanya itu sudah lama sekali. Itu bisa sebetulnya beliau itu naik pangkat sebelum ada persyaratan hukum itu, tapi itulah yang mungkin ada semacam kelalaian lah. Kalau boleh kita katakan gitu. Kalau kita lihat TMT penghulu mudanya itu lama sekali itu. Artinya sebelum ada regulasi terkait dengan kenaikan pangkat harus hukum, dia itu sudah seharusnya bisa naik 2 kali sudah kalau kita lihat TMT-nya. Tapi karena beliau mungkin lalai, sehingga akibat dari kelalaian itu adalah beliau sendiri ya yang menerima. Itu kalau kita lihat. Kalau urusan individu kita kan urusan kepegawaian itu hak-hak kita itu sebetulnya harus kita individu yang aktif. Misalnya hak pegawai berupa kenaikan pangkat termasuk hak pegawai kita yang aktif, bukan lembaga. Terus yang kedua kenaikan gaji berkala. Ya harus kita yang aktif. Kemudian misalnya tidak sesuai keinginan kita tempat tugas kita dengan
ditempatkan, boleh itu kita mengajukan pindah, itu hak kita dan kita harus aktif. Kalau kita menunggu misalnya kita mau dimutasi dari sini ke sini supaya kita maksimal, supaya kita nyaman melaksanakan terus, tidak mungkin. Harus kita mengajukan hak kita kalau model kepegawaian seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Bapak Ibu, dan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.